kadang suka salah nih, orang tua tuh kadang suka ngancam kan. Oke, kalau misalnya nggak penuh puasanya, padahal baru belajar ya, nanti nggak dapat hadiah ya gitu ya. Nanti Lebaran nggak dapat baju baru. Jadi kan anak jadi beban ya. Betul. Halo Bunda, selamat datang di podcast Generos, persembahan spesial dari Generos sebagai teman Bunda dalam mendampingi nutrisi harian si kecil. Halo Ayah Bunda, senang sekali nih bersama saya kembali ya. Sekian lama Generos nggak podcast, akhirnya kembali podcast gitu ya kan. Spesial di bulan Ramadan kali ini tentunya kita akan lebih banyak mengulik mengenai tumbuh kembang si kecil. Jadi Ayah Bunda harus stay tune terus ya. Kenapa? Karena di sini Prisa nggak sendirian Ayah Bunda gitu. Karena udah ada nih narasumber expert pastinya gitu ya, yang ada di sebelah Prisa. Nah kali ini temanya tuh apa sih? Oke, jadi karena ini bulan puasa ya Ayah Bunda ya, kita itu dari Generos ingin mempersembahkan bagaimana sih para orang tua atau Ayah Bunda di sini mengenai peran pola asuh dalam membentuk karakter anak di bulan puasa. Tentunya Ayah Bunda pasti kepo banget kan? Nah, tapi jangan lupa nih untuk kenalan dulu nih sama narasumber kita yang ada di sebelah Prisa. Oke, halo Kak Feby. Halo Kak Prisa. Apa kabar Kak Feby? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Puasa? Alhamdulillah, insya Allah. Masih bersemangat ya. Semangat gitu ya. harus Semangat dong. terus ya. Jadi nggak ada hambatannya ya mau puasa ataupun Nggak enggak ada, ya. insya Allah. Oke, boleh dong Kak disapa dulu Ayah Bunda yang ada di rumah. Halo Ayah Bunda, tetap sehat dan semangat selalu ya. Kita akan saksikan nih berikut materi yang luar biasa. Stay tune ya. Oke, nah lagi sibuk apa nih Kak Febiola? Ya biasa sih praktek gitu ya aku di klinik Sajifa di Rumah Sakit Dharma Wangsa. Kemudian ngajar juga. Tapi sekarang lagi ada mahasiswa magister mendampingi. Kemudian ada di Disdik Depok. Iya. Wah ini sibuk banget ya. Alhamdulillah. Selain aktivitas saya di klinik, aktivitas juga mengajar gitu ya. Wah, Masya Allah sekali. Nah oke, kita langsung aja ya kayak biar nggak terlalu lama gitu. Karena kan ini kan bulan puasa gitu ya kan. Bulan penuh keberkahan gitu ya. Bagi Ayah Bunda di sini pasti ingin memanfaatkan momentum ini nih gitu kan ya untuk membentuk anak ya. Karena kan Kak Febiola ini kan sebagai psikolog anak tentunya ya itu sangat mungkin mempunyai insight yang bagus banget nih ya untuk Ayah Bunda gitu ya. Jadi mungkin yang awal nih Kak ya pertanyaannya, bagaimana sih Kak pola asuh Ayah Bunda gitu ya dapat mempengaruhi pembentukan anak gitu, karakter anak selama bulan Ramadan? Wah iya, jadi bener banget nih Kak Prisa. Jadi kalau pola asuh itu emang kunci ya. Karena kan anak itu memang tumbuh dan besar dalam pendampingan orang tua. Jadi what they see, what they do. Nah itu adalah kunci dari pola pengasuhan. Bagaimana orang tua itu bisa menjadi role model. Apalagi di bulan puasa ini nih. Jadi mereka melihat gitu bagaimana sih puasa itu dijalankan dengan ikhlas gitu ya. Jadi orang tua nggak boleh tuh ngomel-ngomel atau ngeluh-ngeluh. Aduh lapar banget sih, kapan maghribnya gitu. Iya betul. Dari situ ya, jadi mereka bisa memahami makna puasa itu dari orang tuanya. Kemudian makna dari berbagi. Gitu ya, kemudian juga disiplin nih, jangan karena bulan puasa kemudian anak tetap ikutin jadwal yang sebelum bulan Ramadan. Beda ya aktivitasnya ya, iya, kebiasaannya gitu ya. Iya, karena kan kita mesti bangun sahur ya. Iya betul banget. Nah, jadi kan waktu tidur anak juga perlu dipertimbangkan lagi tuh. Jadi betul. Balik lagi ke pola asuh, bagaimana kita bisa mendisiplinkan jadwal tidur anak, kemudian sholatnya juga gitu kan. Betul. Kemudian ibadah-ibadah lainnya. Dan itu juga menghargai waktu, itu bisa banget kita ajarkan di bulan puasa ini. Jadi banyak banget sih peran pola asuh. Banyak banget ya. Mungkin memang dari awal terbentuk bulan Ramadan ini kan penuh keberkahan gitu ya. Pastinya nggak seperti bulan-bulan biasa ya Kak ya. Tentu. Ya kan pasti yang tadinya nggak bangun terlalu pagi gitu kan. Jadi anak harus bangun pagi dulu gitu ya kan. Pada saat sahur gitu ya. Nggak cuma buka aja ya Kak ya pada saat sahur juga. Itu kan mungkin agak berbeda nih apalagi untuk anak-anak yang baru belajar puasa gitu. Nah, kalau anak-anak yang baru belajar puasa apakah sama Kak? Treatmentnya gitu untuk membentuk karakternya itu apakah harus pelan-pelan dulu gitu atau memang harus sama aja gitu sama yang udah pernah mengalami atau menjalankan ibadah puasa?
Ya pasti beda ya Kak Prisa, karena kan mereka harus seneng dulu. Iya betul. Jadi misalnya, aduh aku lapar nih, aku boleh nggak buka puasa, nanti nyambung lagi? Ya boleh, Betul. karena mereka harus menikmati bulan Prosesnya puasa. ya. Iya, Ramadan itu, puasa itu, mereka harus seneng dulu. Jadi nggak jadi beban. Nah yang kadang suka salah nih, orang tua tuh kadang suka ngancam kan. Oke kalau misalnya nggak penuh puasanya, padahal baru belajar ya. Nanti nggak dapat hadiah ya gitu ya, nanti Lebaran nggak dapat baju baru. Jadi kan anak jadi beban ya. Betul, Nah padahal puasa itu kan harus dijalankan dengan senang hati. Jadi awali dengan suasana yang senang dulu. Anak diajak misalnya mempersiapkan tajil, sahur tuh rame-ramein dulu lah gitu. Nanti kalau bukanya jam 10, jam 12 ya itu nanti lah gitu. Artinya anak usaha dulu. Yang penting kita ingetin misalnya kayak, nih habis ini kamu puasa lagi ya. Nah, jadi anak juga bertahap tadi seperti Kak Pirsa bilang. Jadi nggak langsung oke, maghrib ya baru buka, pokoknya tahan gitu. Sehingga anak jadi enggan gitu. Mau Ramadan jadi aduh nanti aku laparan kayak waktu itu. Takut ya. Iya, jadi kita harus berikan kenangan gitu ya, pengalaman yang positif. Oke, berarti rasain dulu feel adanya ya untuk Iya. ayah bunda di sini ya, kenyamanannya untuk si kecil bahwa sebenarnya kan tidak bulan puasa itu kan tidak menyusahkan ya, walaupun lapar, haus, tapi kan ada keberkahan lain gitu ya yang bisa dijalankan. Masya Allah banget. Nah kira-kira ini ya kayak apa sih nilai-nilai utama gitu yang sebaiknya ditanamkan pada anak gitu saat menjalani puasa pertama mereka? Mungkin tadi ada kaitannya juga ya dengan yang udah Kak Feby jawab gitu ya. Cuma nilai-nilai apa aja sih gitu loh? Mungkin kan di sini ayah bunda perlu mengetahui ya kira-kira apa aja sih yang harus diajarkan gitu, yang harus dimiliki gitu loh untuk anak yang pertama kali puasa. Yang pertama banget ya pastinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Karena kita puasa kan buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan karena hadiah gitu ya atau karena biar aku sama nih sama temanku juga puasa nggak gitu. Ikut-ikutan gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu sabar. Gitu, bagaimana anak itu belajar untuk bersabar. Ya, usaha sih gitu kan, dengan sahur kan kita usaha juga ya supaya bisa tetap bertahan gitu ya. Nah, jadi selain sabar juga syukur. Jadi banyak anak-anak tuh yang misalnya aduh banyak ngeluh gitu ya. Tapi dibandingkan dengan lingkungan sekitar itu banyak banget yang harus bisa disyukuri. Bahkan apa yang mereka dapatkan mungkin banyak banget gitu yang tidak miliki oleh anak-anak lainnya. Jadi seperti itulah. Jadi sabar, syukur, dan yang terakhir itu adalah bagaimana bisa menghargai waktu. Itu kan bulan Ramadan cuma sebulan ya kan, betul, dalam ya, setahun. ya. Jadi bagaimana dimaksimalkan ibadahnya, kebaikannya dan lain sebagainya. Dan hal itu sih yang penting banget untuk ditanamkan di awal. Oke, berarti memang banyak banget nilai-nilainya ya, terutama nilai-nilai dalam agama gitu ya. Tapi kan di dalam agama itu kan juga nanti akan bisa berpengaruh ya kayak untuk yang nggak cuma agama, mentoleransi sesama gitu kan, mentoleransi saudara-saudara yang lain gitu kan. Di luar agama Islam gitu kan, agama-agama yang lain itu juga jadi membentuk anak gitu ya untuk mendapatkan karakternya di bulan puasa. Masya Allah banget ya Kak ya. Oke nih Kak, selanjutnya kalau misalnya kita berbicara terkait dengan kesabaran tadi ya, empati gitu ya. Nah gimana sih Kak cara mengajarkan anak gitu untuk melatih kesabaran? Kadang ya, mungkin dari ayah bundanya sendiri nggak sabar loh. Iya, itu dia. Nggak boleh nih Kak, kita kulik nih. Oke. Ya, jadi benar banget Kak Pirsa bilang, kalau misalnya anak itu belajar sabar yang ngeliat orang tuanya. Betul. Nah dari waktu itu kayak kita juga pernah ngobrol ya, role model ya. Iya kan, jadi sekarang anak mau ngomong aja orang tuanya nggak sabar gitu. Udah cepet kamu apa sih intinya gitu kan. Dari situ dulu. Kemudian empati juga pengalaman. Jadi bagaimana anak itu membiasakan diri untuk berbagi dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan tetangganya gitu ya, dengan orang tuanya juga. Nah, jadi pengalaman itu akan menguatkan mereka makna dari empati itu apa, makna dari sabar itu apa. Karena mereka harus merasakan itu. Jadi nggak karena kita definisikan gitu ya, kita ajarkan artinya, tapi kita juga memberikan contoh dan memberikan kesempatan mereka untuk bisa mengalami itu. Oke, baik. Memang kan belajar dari pengalaman itu sebuah kata-kata ya. Ternyata itu benar ya. Benar dong. Benar banget sih, karena juga kadang aku sendiri pun gitu ya kan melihat ibuku gitu, melihat ayahku gitu kan ya. Oh ternyata ibuku seperti ini. Kadang juga ada beberapa, mungkin nggak semuanya ya kayak, tapi aku jadi terpacu gitu ya kan untuk melakukan apa yang ibuku lakukan. Nah mungkin di sini ayah bunda bisa menerapkan hal itu ya. Karena bagaimanapun juga yang tadi kita bahas di awal ya kayak mungkin Kak Feby udah menjelaskan bahwa role model ini aku sangat ini banget sih Kak, highlight banget gitu ya, bahwa
kita kan sebagai orang tua ya kayak atau mungkin ayah bunda sih sebagai orang tua gitu ya, ingin anaknya juga bahkan lebih baik gitu ya daripada ayah bunda itu sendiri. Nah mungkin ini kesempatan ayah bunda gitu kan ya. Betul. Mengajarkan anak kesabaran dan empati itu harus dimulai dari ayah bunda terlebih dahulu. Iya, gitu. setuju banget. Nah itu insightful banget sih ya untuk ayah bunda yang ada di rumah. Nah jadi gimana nih ayah bunda di rumah? Apakah sudah menerapkan atau bahkan belum, atau bahkan ada keluhan lagi si kecilnya dalam melatih kesabaran? Boleh banget langsung di komen di kolom komentar. Oke Kak, selanjutnya nih ya Kak ya. Terkait dengan peran ayah bunda lagi, kita masih membahas tentang peran ayah bunda gitu ya. Memaknai makna spiritual Ramadan yang menyenangkan. Tadi kita udah bahas gitu ya Kak. Contoh-contohnya tuh gimana sih Kak? Atau mungkin ada step-stepnya nih yang harus ayah bunda lakukan gitu ya untuk menjadikan ibadah itu tuh menyenangkan loh gitu. Bahwa ibadah itu nggak sesuatu hal yang berat. Kadang kan juga kan ya nggak bisa dipungkiri ya kayak banyak pasti godaannya gitu ya kayak. Tapi kan namanya anak-anak gitu kan ya biasanya kan butuh kesenangan terlebih dahulu gitu kan ya. Betul suasana hati yang senang dulu gitu ya. Nah kira-kira bagaimana sih Kak untuk memaknai bahwa Ramadan itu tuh sesuatu hal yang menyenangkan loh gitu. Mungkin ayah bunda di sini perlu tahu untuk tipsnya. Ya, jadi memang setiap keluarga kan beda-beda ya Kak Prisa ya. Jadi memang sebaiknya ada tradisi. Jadi menjelang puasa atau menjelang Ramadan. Jadi nggak pas udah Ramadan baru wah heboh gitu ya. Itu senengnya agak-agak maksa juga sebenarnya. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Tapi kalau misalnya kita mungkin seminggu atau 2 minggu sebelumnya kita udah hias-hias rumah, udah bersih-bersihin rumah, nih kita mau menyambut Ramadan nih, terus kita bikin menunya apa ya Dek, kita ini yuk cari-cari yuk resep baru yang bergizi gitu ya, yang pokoknya kamu bisa ikutan deh mempersiapkannya. Mereka jadi antusias kan, iya aku gak sabar nih, aku gak sabar. Betul. Itu jadi dilakukan sebelum Ramadan itu. Nah, ketika kita memasuki bulan Ramadan, itu listnya tolong dikerjakan. Kadang-kadang semangat di awal doang. Suka gitu ya? Iya kan? Seminggu pertama tuh ya resepnya apa, ide-idenya. Minggu kedua bablas gitu kan. Jadi itu dikerjakan sehingga anak tetap merasakan iya rencanaku itu diwujudkan loh di Ramadan ini. Ya, kemudian juga misalnya ada misalnya menghias celengan gitu ya, celengan untuk sedekah misalnya gitu sedekah, ya. betul. Jadi itu buat mereka tuh something yang mereka rindukan nantinya. Kapan sih nih tahun depan lagi ya? Ih lama banget sih gitu. Karena tradisi masing-masing keluarga tadi itu yang memang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Gitu. Jadi memang aku setuju banget sih hati yang senang itu perlu dibangun sebelum bulan Ramadan itu. Seperti itu. Berarti memang benar ya kayak bahwa tadi anak itu butuh suasana gitu kan ya, butuh hal-hal yang mungkin yang harus diingat juga gitu kan, jadi kan punya memori gitu ya. Kadang kan juga aku dulu pas kecil ini loh, itu kan jadi suatu memori gitu ya. Nah ini mungkin ayah bunda bisa langsung terapi di rumah karena benar-benar bisa banget kayak menghias rumah tadi ya kan Kak Feby bilang, terus juga ada yang namanya menghias celengan gitu kan. Mungkin kalau yang hari-hari biasa sebelum Ramadan itu juga sama ya kayak kita harus juga ayah bunda di sini harus mengajarkan sedekah gitu. Cuman ini mungkin lebih apa ya Kak, lebih spesial gitu ya. Betul, lebih karena ada temanya juga. Ada temanya dan ada momennya gitu kan, ada pahala yang berkali-kali lipat gitu ya kan, yang itu mungkin yang bisa ayah bunda lakukan. Nah aku tambahan lagi nih Kak. Boleh. Kadang-kadang orang tua tuh suka lupa bahwa kita tuh melakukan ini proses. Jadi misalnya dekorasi tadi kamarnya, wah anak udah semangat, ternyata nggak sesuai dengan harapan orang tua, gitu. Kok jadi semua berantakan ya? Kan di mana-mana. Jadi kotor gitu ya? Iya, terus persiapan tajil gitu, jadi berantakan gitu. Nah, jangan sampai komentar orang tua itu menyakitkan hati anak. Itu jadi berpengaruh ya kayak? Berpengaruh karena, ini katanya aku disuruh nyiapin, tapi nggak ada apresiasi, malah dimomelin misalnya gitu ya. Jadi lupakan dulu sejenak hasil akhir. betul hasil akhirnya. Anak itu ikut terlibat dan senang gitu ya, merasa dihargai. Jadi jangan lupa apresiasi untuk usahanya. Gitu. Jadi targetnya bukan ini aku pengen dekorasinya seperti yang mama mau, enggak gitu. Seperti yang adik suka seperti apa. Tema Ramadan tuh kayak gimana sih? Disesuaikan sama kesenangan hati si kecil juga ya. Betul. Jadi memang kemauan ini nggak hanya kemauan dari ayah bunda betul. Gitu. Jadi memang harus diskusi lagi nih. Kalau misalnya nih Kak ada satu case gitu ya, anaknya nggak suka gitu. Kita bisa boleh memaksakan atau mungkin
cari hal yang si kecil itu suka? Tergantung usia. Oh, Jadi kalau misalnya usianya masih di bawah 4 tahun, itu kan masih banyak-banyak tantrum, iya, ya benar kan? banget sih. Jadi sebaiknya kita nyari yang belum stabil ya emosinya ya. Betul, kita sesuaikan dengan keinginan anak yang positif. Sejauh itu positif, ya kita hargain gitu ya. Tapi kalau udah beranjak usia sekolah, itu udah bisa diskusi sebenarnya. Sebenarnya sih ayah maunya gini, bunda maunya gini gitu. Ya tapi aku nggak suka, ya gimana yuk kita ketemu di tengah. Nah itu bisa tuh diajak diskusi, karena kan perkembangan otaknya juga berbeda ya gitu ya. Anak-anak yang konkret, anak-anak yang sudah bisa berpikir abstrak itu kan kita cara berkomunikasinya juga beda. Oke, berarti memang kesimpulannya ini solusinya jika memang ayah bunda sudah si kecilnya beranjak dewasa mungkin ya aku bisa bilang ya, dan bisa menentukan pilihannya sendiri, dan ayah bunda juga mau gitu ya untuk yang terbaik untuk si kecilnya bisa didiskusikan, komunikasikan gitu ya, karena itu hal yang terpenting sih. Oke. Selanjutnya nih Kak ya, bagaimana sih menyeimbangkan antara memberikan arahan gitu ya dan membiarkan anak belajar dari pengalaman saat berpuasa? Penting banget. Itu penting banget sih ya, karena kan biasanya kayak ya udahlah ayah bunda nggak mau pusing gitu kan. Nah itu sebaiknya boleh nggak sih? Ya memang harus seimbang sih, karena kalau kita cuma mengarahkan aja, anak hanya tahapnya tahu, gitu, tapi belum tentu paham. Apalagi bisa ya secara internal gitu ya melakukannya. Tapi kalau anak itu kita kasih arahan, kemudian ada pengalaman, anak tuh punya motivasi untuk mengulang kembali karena ingin. Bukan karena disuruh atau dipantau oleh orang tuanya. Contohnya nih Kak? Contohnya misalnya merapikan kamar deh, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hanya kasih arahan, misalnya tiap jam, mungkin jam 7, habis itu dipantau lagi jam 12 beres nggak gitu, jam 5 sebelum tidur gitu. Jadi anak tuh melakukan karena takut kan, gitu, karena arahannya seperti ini. Tapi ketika kita kasih pengalaman menurut kakak atau menurut adik, menurut si kecil, itu kamar yang asik, yang bersih, yang rapi kayak gimana sih? Jadi ternyata ini kurang nih, harusnya ini lebih dirapiin lagi. Harusnya tempat sampahnya nggak di sini, enakan di sini. Itu kan mereka punya inisiatif yang membuat mereka tuh tidak hanya tahu arahan, tapi mereka juga punya pengalaman yang cukup untuk merealisasikan arahan orang tua. Gitu. Jadi memang harus terlibat juga ya gitu. Tapi kadang juga kan ayah bunda, mungkin nggak ayah bunda ya, mungkin ada beberapa gitu ya yang cuma mengarahkan. Nah tipsnya mungkin Kak untuk yang mungkin ayah bunda udah terbiasa gitu kan, atau mungkin ada pekerjaan lain di rumah kayak repot lah misalnya ayah bunda lagi buka warung nih ya kan, nggak sempet nih gitu. Nah itu gimana Kak? Ya biasa mungkin bisa dengan bermain role play gitu ya. Jadi gini, kan kadang-kadang kita nggak bisa merasakan apa yang anak rasakan. Iya betul. Dan anak udah pasti nggak bisa merasakan apa yang kita rasakan, karena kan anak belum pernah jadi orang tua ya. Iya pastinya. Nah kalau kita dengan terlalu sibuk, kita bukan nggak bisa, tapi kita nggak punya waktu gitu. Nggak mau ada waktu juga gitu ya. Iya, jadi dengan role play misalnya gini, ya udah gantian ya. Gitu. Ya udah gantian deh, mungkin karena ayah bunda sibuk, sekarang adek deh yang ngarahin gitu ya. Maunya kayak gimana sih? Iya, aku tuh mau kalau misalnya buka puasa ada ini gitu ya. Nah, orang tua tuh coba berusaha untuk mengikuti. Tapi dengan pengalaman kan, ternyata iya ya Dek ya, kamu kalau piring kamu lebih diduluin di sini, kamu lebih gampang ya ternyata. Nah itu kan insight. Nah itu orang tua bisa merasakan, oh iya ternyata aku nggak boleh ngarahin, tapi aku kasih kesempatan let mereka tuh mengalami dulu gitu. Oke, berarti memang kasih kesempatan mereka untuk memilih juga ya Kak ya. Oke, karena memang juga kan apa yang dirasain si kecil gitu ya, kadang kan nggak sesuai sama apa yang dirasain juga oleh ayah bunda. Wah ini sangat menarik banget ya. Nah nggak kerasa nih Kak Feby ya, kita udah di segmen 1 gitu ya kan ya, terkait dengan peran orang tua gitu ya kan, ayah bunda di sini membentuk karakter anak atau si kecil saat di bulan puasa. Nah kesimpulannya ini sangat insightful banget gitu. Kenapa? Karena ternyata nilai-nilai yang ditanamkan selama bulan puasa itu bisa menjadi acuan ayah bunda gitu ya untuk membentuk anak atau karakter anak hingga dewasa nanti gitu. Karena bagaimanapun juga tadi seperti nilai-nilainya ibadah gitu ya kan ya Kak, saling menghargai gitu kan, terus juga kesabaran, empati gitu ya. Itu menjadi salah satu juga untuk tujuan ayah bunda membentuk karakter yang baik pastinya ya untuk sekecil nanti hingga dewasa. Nah, karena kita ada sesi yang kedua, segmen yang kedua, apa sih temanya? Nah, jangan di-spill dulu kali ya, atau aku spill dulu nih sedikit nih. Untuk segmen yang kedua kita akan membahas terkait dengan kesehatan mental, kira-kira berpengaruh enggak nih untuk anak
menjalani bulan puasa. Wah, ini pasti sering banget kan ayah bunda nih mentalnya gimana nih si kecil gitu kan. Emosinya gimana nih si kecil. Nah, stay tune terus ya ayah bunda ya, jangan kemana-mana karena nanti kita akan lanjut di segmen yang kedua. Ya udah deh ayah bunda, jadi kalau misalnya ayah bunda mau nonton di next berikutnya, nanti kalau misalnya sudah menonton, komen lagi di bawah sini. Oke deh ayah bunda, tetap di podcast Generos. Anak cerdas, anak lancar, bicara.